Timnas Indonesia akan menjalani langkah pertama untuk menembus Piala Dunia 2026. Terbaru anak asuh dari Sintayong itu akan berhadapan dengan Brunei Darussalam sebelum dipastikan berada di grup F kualifikasi Piala Dunia. Berikut, kami telah merangkum langkah pertama Timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026. Menjadi bulan-bulanan pada edisi sebelumnya. Pada tahun 2019 lalu, Timnas Indonesia yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2022 harus menerima hasil buruk setelah hanya mendapat 1 poin dari 8 pertandingan. Tergabung di grup G bersama Uni Emirat Arab dan 3 negara ASEAN lainnya, skuad asuhan Simon McManamy tersebut harus mengakui keunggulan Timnas Malaysia 2-3 di laga pembuka. Di laga kedua, Timnas Indonesia kembali menerima kekalahan 0-3 saat menghadapi Timnas Thailand. Pada laga ketiga, Timnas Indonesia yang bertandang ke Timur Tengah harus diterima di pantai Uni Emirat Arab dengan skor 0-5. Dan pada pertandingan keempat, Timnas Indonesia kembali dipermalukan di kandang sendiri oleh Vietnam dengan skor 1-3. Pada 4 pertandingan di leg pertama tersebut, Timnas Indonesia bahkan tidak memperoleh 1 poin pun dan hanya memasukkan 3 gol serta harus menerima kemasukan 14 gol. Pada leg kedua, Timnas Indonesia yang kembali berhadapan dengan Malaysia kembali mengalami kekalahan dengan skor 0-2. Setelah pertandingan kelima tersebut, AFC resmi menunda ajang ini karena pandemi COVID-19 yang mulai meluas. Dan dengan rentetan hasil buruk yang diterima Timnas Indonesia tersebut, PSSI resmi mendepak Simon McManamy dari kursi kepelatihan. Pada bulan Juni 2021, AFC pun kembali melanjutkan ajang ini dengan menyelenggarakannya di satu tempat. Di pertandingan ke-6, Timnas Indonesia yang sudah ditukangi oleh Sintayong berhasil meredam gempuran dari tim Gajah Perang dengan skor 2-2. Sayangnya pada laga berikutnya, Timnas Indonesia kembali dicukur 0-4 oleh Timnas Vietnam. Dan 0-5 oleh tim tuan rumah Uni Emirat Arab. Dari 8 penampilan Timnas Indonesia di ajang ini, skuad Garuda hanya mampu mengemas 5 gol dan kebobolan 27 kali. Timnas Indonesia yang hanya mendapat 1 poin dari 8 pertandingan, bahkan masuk dalam 4 tim terburuk pada ajang ini bersama Timnas Taiwan, Timnas Guam, dan Timnas Kamboja. Regulasi dan format kompetisi. Sebelum masuk di grup F, Timnas Indonesia terlebih dahulu akan melakoni ronde pertama babak kualifikasi bersama 19 tim lainnya yang memiliki ranking FIFA terbawah di Asia. Tim dari pot A dengan peringkat 27 hingga 36 Asia akan berhadapan dengan tim dari pot B dengan peringkat 37 hingga 46 Asia. Itu berarti Timnas Indonesia yang berada di peringkat 28 Asia dipastikan akan berhadapan dengan tim-tim seperti Laos, Guam, Bangladesh, hingga Timur Leste. Pertandingan ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung menggunakan format home and away
yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 dan 17 Oktober 2023. Hasil drawing. Pada tanggal 27 Juli lalu, AFC baru saja merilis hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 tahap pertama dan tahap kedua. Saat itu, timnas Indonesia yang berada di peringkat 28 Asia harus memulai babak kualifikasi dari tahap pertama. Pada tahap ini, timnas Indonesia harus melawan salah satu negara yang berada di peringkat 37 hingga 46 Asia sebelum bisa melangkah ke tahap kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Beruntungnya, timnas Indonesia hanya bertemu Brunei Darussalam, tim yang selama ini selalu menjadi korban ganasnya skuad Garuda. Pada pertemuan terakhirnya sendiri, timnas Brunei yang bertemu timnas Indonesia di grup A Piala AFF 2022 lalu harus dibantai timnas Indonesia dengan skor telak 0-7. 7 gol tersebut dicetak oleh Syahrian Abimanyu di menit ke-20, Dendi Sulistiawan di menit 41, Egi Maulana Fikri di menit 59, Ilija Spasojevic di menit 60, Ramadan Sananta di menit 68, Mark Lok di menit 86, dan Yakob Sayuri di menit 90+2. Di atas kertas, menurunkan tim lapis kedua pun seharusnya sudah cukup bagi Sintayong untuk memastikan timnas Indonesia melangkah ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, untuk memastikan Indonesia melangkah ke ronde kedua, setidaknya Sintayong harus melakukan rotasi kepada pemain inti, baik di leg pertama maupun leg kedua. Pasalnya saat menghadapi timnas Bangladesh pada FIFA Matchday tahun lalu, timnas Indonesia bahkan harus ditahan imbang 0-0 di kandangnya sendiri. Dan pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, timnas Indonesia akan menghadapi ujian yang sesungguhnya. Pasalnya 10 tim yang lolos dari tahap 1 akan diletakkan di pot 4 dan berpotensi berhadapan dengan lawan berat dari pot 1. Akan tetapi, salah satu dari 10 tim tersebut akan masuk ke pot 3 untuk menyamakan jumlah peserta di setiap potnya. Uniknya, pada drawing kali ini Indonesia seperti mengalami deja vu setelah ditetapkan akan menghuni grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Sebagai informasi, pada drawing Piala Asia lalu, timnas Indonesia juga berada satu grup dengan Irak dan teman satu kompleknya, Nguyen FC. Pada grup ini, tentu Irak dan Vietnam lah yang akan banyak diunggulkan untuk dapat lolos ke babak selanjutnya. Akan tetapi, dengan kekuatan yang skuad Garuda miliki saat ini, masyarakat Indonesia tidak perlu lagi berkecil hati. Karena saat ini, kekuatan timnas Indonesia bisa dibilang setara dengan dua raksasa ASEAN lainnya, yakni Vietnam dan Thailand. Meski begitu, timnas Indonesia juga tidak bisa menganggap remeh timnas Filipina, mengingat selain memiliki prestasi yang cukup baik di ajang AFC, timnas Filipina juga dihuni banyak pemain keturunan. Salah satunya adalah Gerd Holtmann, winger kiri yang saat ini bermain di Bundesliga. Cara timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski memiliki lawan berat, skuad asuhan Sintayong tersebut masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Karena setidaknya akan ada 8 negara Asia yang dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, dan satu tiket akan diperebutkan melalui babak playoff antar konfederasi. AFC sendiri telah menerapkan format baru dengan menggunakan 5 babak di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke Piala Dunia jika seandainya mampu melangkah ke babak ketiga. Di babak pertama, timnas Indonesia wajib menang atas Brunei Darussalam sebelum bisa melangkah ke babak kedua. Di babak kedua yang terdiri dari 36 negara, timnas Indonesia wajib finish di peringkat 2 besar agar bisa melaju ke babak ketiga. Bukan hanya itu, 18 tim tersebut juga akan memastikan diri lolos ke Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Di babak ketiga, 18 tim dengan peringkat 2 besar dari masing-masing grup akan dibagi lagi menjadi 3 grup yang berisi 6 tim. Nantinya, 2 tim peringkat teratas pada masing-masing grup
akan lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Seandainya gagal, timnas Indonesia harus bisa finish di peringkat 3 atau 4 di grup tersebut untuk bisa melanjutkan ke babak keempat. Pada babak keempat ini, 6 tim tersebut akan dibagi menjadi 2 grup yang berisi 3 tim. Timnas Indonesia bisa saja lolos ke Piala Dunia apabila menjadi juara pada grup tersebut. Jika menjadi runner-up, timnas Indonesia harus melaju ke babak kelima untuk berhadapan dengan runner-up pada grup lainnya. Pada babak kelima ini, timnas Indonesia wajib menang untuk merebutkan 1 tiket playoff antar konfederasi. Jika lolos ke babak playoff nanti, timnas Indonesia harus menghadapi perwakilan dari masing-masing konfederasi untuk memperebutkan 2 tiket tersisa ke Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Mampukah timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia untuk pertama kalinya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.